Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Meira 28. Sebuah kisah yang berjudul Perundungan Meregang Nyawaku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Empat 40 hari setelah kematian Jaka, Nyila dan Jalal mengadakan pengajian dan tahlil untuk putranya, sehingga di rumah mereka banyak sekali yang datang membantu menyiapkan persiapan seperti memasak, memasang tenda dan lainnya. Nyila dan ibu-ibu lainnya sibuk di dapur membuat makanan untuk disimpan dalam box dan juga membuat aneka macam kue yang akan disuguhkan di acara pengajian. Nyila segera menyalakan tungku untuk menggoreng berbagai macam makanan gorengan. Ia menuangkan 5 liter minyak ke dalam wajan besar, di atasnya api yang menyala. Saat ia sedang menuangkan 5 liter minyak, ia melihat ke hadapannya. Dari jauh ia melihat sosok Arumi dan Nek Rukmini tengah menatapnya tajam sehingga ia langsung gusar dan ketakutan. Ia terus fokus untuk memanaskan minyaknya dan mengaduk adonan bakwan yang akan digorengnya. Ia kembali menatap ke depan, bayangan itu pun kini menghilang sehingga ia bisa bernafas lega. Sambil menunggu minyak panas, ia terus mengaduk adonan bakwan dan mencicipinya sedikit agar tidak ada rasa yang kurang. Bus, tengkuk meremang, sekujur tubuh Nyila terasa dingin dan seperti ada yang memegang kedua bahunya sehingga Nyila menunduk. Melihat tangan yang mencengkram bahunya nampak tercium bau busuk dan penuh dengan hewan melata dan banyak darah. Ah! Teriak Nyila sehingga ia segera bangun dari duduk dan menyenggol wajan besar dan kesandung kemudian. Biar! Ah! Teriakan Nyila sebelum suaranya menghilang. Dirinya masuk ke dalam wajan besar dan menggoreng dirinya sendiri sampai ia meninggal di tempat. Para ibu-ibu tergopoh berlari menghampiri Nyila yang berteriak dan mereka begitu terkejut saat Nyila sudah meninggal tergoreng di dalam wajan dengan api yang menyala begitu besar. Bu Nyila! Bekik semua orang yang terkejut melihat tubuh Nyila yang sudah mengelupas karena minyak panas. Astagfirullah, Nyila! Cepat matikan apinya dan bantu! Seru Pak Diman. Semua orang masuk ke dalam dapur. Kala mendengar keramaian, mereka bergidik ngeri melihat tubuh Nyila yang sudah hampir matang. Tangis pilu para ibu kian terdengar karena begitu mengenaskannya melihat apa yang terjadi pada Nyila. Wajan yang berukuran besar itu dapat menampung tubuh Nyila, bahkan tidak sedikit pun menyisakan sebagian dari tubuhnya. Di satu sisi Jalal tengah mengumpulkan kayu bakar yang baru saja dia ambil dari kebun. Jalal menjatuhkan kayu yang ukurannya sangat besar. Ia hendak membelahnya karena kayu yang digunakan sudah hampir habis. Kau akan mati. Dek. Jalal tersentak kala mendengar suara lirih yang bersamaan dengan hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Bu, panggilnya berusaha berpikir positif. Namun bukannya jawaban, Jalal malah mencium aroma tidak sedap yang menyeruak, bercampur dengan bau bunga melati dan bau anjir yang sangat pekat. Bu, jangan main-main, ujarnya lagi sambil tangan tidak henti bergerak menyusun kayu yang hendak ia belah. Matilah, kau akan mati. Jalal terdiam. Ia yang hendak membelah kayu seketika terdiam. Keringat dingin pun langsung bercucuran. Dengan tubuh dan tungkainya yang gemetar, namun Jalal menggeleng. Ia berusaha tenang dan kembali melayangkan kapaknya. Plak, plak. Kenapa kayunya keras sekali ya? Ujarnya sambil melihat kayu yang sama sekali tidak berbekas. Ia pun lagi melayangkan kapak dengan sekuat tenaga dan mencoba kembali. Tapi, plak, sat. Ah! Jalal berteriak, memaki kesakitan. Kala kapak yang ia layangkan malah mengenai tepat bagian selangkangannya dan juga bagian intimnya. Darah mengucur begitu deras. Jalal terjatuh ke tanah dengan tangan mencoba mencabut kapak yang menempel di selangkangannya. Tolong! Bekiknya terbata. Itulah, berani melawan dan menghalangi jalanku. Suara tanpa sosok itu terdengar di telinga Jalal.
Ia terbelalak menyadari jika suara yang ia dengar sebelumnya adalah suara Arumi. Jangan bunuh saya, Arumi. Arumi terdengar tertawa nyaring. Kapak yang tertancap itu seolah terus menekan membuat Jalal semakin merasa sakit yang luar biasa. Ia mengejang menahan sakit hingga perlahan tubuhnya terjatuh dan pandangannya berkabur. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi balas dendamku. Innalillahi, Pak Jalal. Pak Ojak yang datang membawa sebelah kayu yang sebelumnya menemani Jalal pun terkejut melihat Jalal sudah dalam keadaan yang sangat mengerikan. Darah tidak henti-hentinya mengucur deras, membuat Pak Ojak pun lari dan memanggil warga lainnya. Tolong! Teriaknya membuat warga yang tengah berkerumun di dalam rumah semua menatapnya. Mereka pun menghampiri Pak Ojak dan bertanya ada apa dengannya. Pak Jalal, lirihnya dengan nafas tersegal. Tanpa menunggu Pak Ojak menjelaskan, Pak Diman dan Pak Umar lari melihat ke arah di mana Jalal berada. Semua terkejut melihat hal yang sangat tidak terduga. Di dalam rumah, Nyila masuk ke dalam penggorengan dan Jalal sekarang terluka di bagian selangkangan, tepat di bagian intimnya. Astagfirullah, ada apa ini? Kenapa Bu Nyila dan Jalal mengalami hal tragis ini? Iya Pak, kenapa dengan mereka? Baru saja kemarin Alif belum genap 40 hari, sekarang mereka. Iya Pak, sepertinya memang ada yang tidak benar. Sejak kepergian Arumi, mereka mengalami hal yang sangat mengerikan. Bisik-bisik keheranan warga begitu terlihat. Kejadian demi kejadian sangatlah di luar akal. Semua bertanya-tanya akan apa yang terjadi sebenarnya, sehingga mengalami hal naas seperti ini. Mereka selalu mengaitkan kejadian yang bermula dari kematian Arumi yang sangat mengerikan. Aba Joko pun tersentak melihat musibah yang menimpa Jalal dan Nila. Mereka yang terus menghindar kala Aba Joko bertanya pada mereka. Mereka terus berdalih dan seolah menutupi kejadian yang mereka ketahui. Aba Joko memincingkan mulutnya, tersenyum sekilas merasa hatinya lega. Entah kenapa prasangkanya benar kalau Jalal dan Nila mengetahui tentang kematian putrinya. Semua warga nampak ngeri ketakutan, bahkan banyak yang tidak berani ikut membantu memakamkan mereka. Apalagi melihat kulit Nila yang sudah habis terbakar, sampai kulitnya memerah hangus dan terkelupas. Kedua bola matanya hampir keluar dan mulutnya menganga, terbuka sehingga banyak lalat yang mengerubungi jasadnya. Begitu juga Jalal, darah yang terus mengucur dari bagian intimnya membuat bau anjir menyeruak sampai ke semua para pengunjung di rumah duka hampir ingin muntah melihat keadaan mereka berdua. 40 hari kepergian putra mereka Jaka yang meninggal secara tragis, mereka ikut menyusul putra mereka dengan kematian yang tidak wajar. Mereka berdua selesai dimakamkan. Setelah semua pergi meninggalkan pekarangan pemakaman, Aba Joko melipir pergi ke pemakaman Arumi yang sudah mulai ditumbuhi rumputan hijau. Diusapnya nisan yang begitu dingin, bertuliskan Arumi binti Joko Prawiro. Tetes demi tetes air mata mengalir membasahi pipi Aba Joko. Ia tidak menyekanya dan membiarkan air mata itu mengalir deras sampai membasahi batu nisan Arumi. Nah, dirimu menjadi perbincangan karena kematianmu yang tidak wajar. Dengan datangnya kematian beruntun di desa ini, membuat kamu menjadi pusat perhatian dan desas-desus sebab akibat kematian mereka. Tapi nak, jikalau memang itu ulahmu, lakukanlah dan mintalah tanggung jawab pada mereka, ujar Aba Joko sambil menangis. Ia menengadahkan tangannya seraya berdoa meminta Arumi diberi tempat terindah di sisi Tuhan. Arumi anak yang baik, dia tidak cacat dan dia anak yang sempurna hatinya. Kenapa karena keterbatasannya ia harus mendapatkan perlakuan yang tidak wajar? Maafkan Aba ya nak. Lirik Aba Joko tergugu. Aida yang melihat sang suami sedang menangis di makam Arumi melihatnya dari kejauhan. Ia merasakan betapa sangat terpukul atas kehilangan putri semata wayangnya. Aida menyeka air matanya yang sedikit hampir tumpah. Ia juga menyesal pernah berbuat kasar pada Arumi. Padahal Arumi anak yang periang, dia adalah anak yang sangat cantik, nurut, dan tidak pernah membangkang. Hanya keterbatasan mentalnya membuat ia seakan jadi dibenci oleh banyak orang karena tingkah konyolnya. Arumi, maafkan ibu nak. Meskipun ini semua sudah terlambat, ibu harap kamu mau maafkan ibu. Angin berembus semilir membuat menggoyangkan rumput ilalang yang ada di area pemakaman. Dedaunan kering pun gugur dan jatuh ke bumi seakan menyerah untuk bertahan. Arumi, kau tidak gugur nak. Bangkitlah dan kembali membalaskan dendammu agar kamu bisa tidur nyenyak
dan panjang sampai kita bisa bertemu di masa yang lain, ujar Abah Joko. Pemakaman Arumi yang ditempatkan bersebelahan di makam sang ibu Latifah membuat Abah Joko juga memeluk nisan istri tercintanya. Maafkan aku, Iva. Aku ayah yang gagal menjaga Arumi sehingga ia mengalami hal yang begitu pedih. Tapi aku yakin Arumi bisa mendapatkan keadilannya. Arumi memang brengsek. Bisa-bisanya dia membuat semua mati beruntun. Gua gak boleh mati cuma karena dihantui perempuan gila, rutuk Ivan yang seakan stres mendengar kabar kematian Jalal dan Nyila, orang tua Jaka. Jaka dan orang tuanya juga Alif mengalami kematian yang sangat tidak wajar. Ia merasa takut dan jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Kau akan mendapat gilirannya, Ivan. Ivan menoleh. Tidak ada siapapun, hanya semilir angin yang terlihat berembus menggerakkan dedaunan di luar sana. Ia pun terkejut mendengar suara samar yang berat dibarengi dengan suara alunan dari musik yang tiba-tiba berbunyi. Ivan pun mencari asal suara dan membuka pintu rumahnya. Tampak sebuah permainan bersalju dan terdapat boneka di dalamnya, tengah berputar diiringi senandung. Prang! Sialan, cuma mainan, bikin gua parno saja, ujarnya melemparkan mainan bersalju tersebut. Ia pun kembali memasuki rumah dengan kesal, berharap jika ayah dan ibunya segera datang. Ivan pun ikut kesal pada orang tuanya. Mereka berjanji pergi selama 2 minggu, tapi hingga kini mereka belum kembali. Sudah biasa, tapi kali ini Ivan merasakan ketakutan. Ia tidak ingin jika Arumi mengejarnya, lalu ia meremas kepala dan juga pundaknya. Tapi, kalung gua mana? Ujarnya yang baru menyadari kalung pemberian dari ayahnya sudah tidak ada di lehernya. Ivan mencari di sekitar rumah, ruang tengah, kamar dan dapur, namun tidak ada sama sekali. Bibi. Iya, ada apa? Bi, kamu lihat kalung bergambar tengkorak? Kalung? Tidak, Tuan, saya tidak lihat. Ivan lagi menggusar rambutnya. Kalung itu adalah kalung dari Bagas, kenang-kenangan dari neneknya dahulu. Ivan kesal bagaimana jika Bagas tahu kalung yang ia berikan tidak ada. Suara burung hantu terdengar saling bersautan. Suasana desa Seraji terlihat sepi setelah kepergian Nyila dan Jalal. Warga tampak ketakutan. Mereka tidak mau apa yang dialami mereka dialaminya. Tok tok tok. Aisyah yang tengah duduk sambil membaca buku terenyak. Suara ketukan pintu sedikit mengganggunya. Ia pun beranjak dan membuka pintu. Tapi setelah pintu terbuka, hanya semilir angin yang menerpa tubuhnya. Aroma bunga melati tercium terbawa hembusan angin. Brak! Aisyah menutup kembali pintu dengan perasaan takut. Ia tahu jika ada yang tidak benar dengan ketukan pintu di rumahnya. Tok tok tok. Lagi ketukan pintu terdengar kala Mira tengah duduk bersama Sri. Sri yang baru kembali dari rumah juragan Bagas pun mendesah karena ketukan pintu yang terus beruntun. Siapa sih? Tidak tahu apa orang capek. Sebentar. Sri pun melangkah cepat. Ia membuka pintu rumahnya, tapi ia mendelik, mencari di sekitar dan melihat halaman yang tampak sepi. Tidak ada siapapun di depan rumahnya, hanya semilir angin yang bertiup membuat suara gemersik dedaunan. Siapa yang sedang mengerjai saya? Teriaknya kesal. Brak! Sri kembali menutup pintu dengan sedikit keras. Wajahnya mendeci karena ulah orang yang mengerjainya. Tidak lama ia terdiam kala aroma bunga melati tercium menyeruak di dalam rumahnya. Bersamaan dengan itu ada bau busuk dan amis yang menyengat. Mira, kamu kentut? Ketusnya pada sang gadis. Enggak, Bu. Masa enggak? Ini bau banget loh, busuk. Mira hanya terdiam, lalu kembali melihat kertas di tangannya. Sri pun beranjak menuju kamarnya untuk segera beristirahat. Malam semakin larut, sepi, sunyi, seakan semua orang tidak ingin terlihat oleh yang lainnya. Tidak hanya manusia, hewan pun seolah terlelap di dalam larutnya malam. Namun tidak dengan Ivan. Ia tengah gusar menunggu kabar dari ibunya Ninda yang hingga kini masih belum mengirim pesan. Trak, trak, srak, srak. Ivan terpaku mendengar suara di samping kamarnya, seperti seseorang tengah berjalan menyeret sesuatu sehingga menimbulkan suara gesekan. Siapa di luar? Pak Sapri, Bapak ronda keliling. Ivan pikir jika para peronda tengah berwaspada di sekitar rumahnya, namun hingga beberapa menit masih tidak ada jawaban.
dan hanya terdengar suara langkah yang diseret. Suara lirih tangisan itu terdengar membuat Ivan mendelik tajam. Perasaannya tidak karuan, jantungnya sudah berdegup kencang, ia semakin ketakutan. Ivan diam terpaku di sisi kamarnya, memejamkan mata sambil menutup telinga karena ia tidak ingin mendengar suara-suara aneh yang mengganggunya. Untuk menghilangkan rasa takut, ia menyalakan musik lewat speaker Bluetooth-nya dengan begitu keras. Akhirnya Ivan mulai sedikit tenang saat suara aneh itu sudah tidak lagi terdengar karena suara bising musik yang disetel oleh Ivan. Sambil mendengarkan syair lagu, Ivan menggoyangkan kepalanya menikmati alunan lagu yang begitu sangat keras. Ivan terkejut di saat ada suara tawa menggema terdengar dari speaker itu. "Apaan itu?" tanya Ivan membolalkan kedua matanya, memperhatikan speaker kecil di atas nakas. Tapi suara itu kembali normal dan terdengar membuat Ivan sedikit lega. Suara seperti speaker yang rusak pun terdengar bising sampai Ivan menutup kedua telinganya. Terdengar tawa menggema dari suara speaker itu. "Ivan, kau tidak akan bisa bersembunyi dariku. Ajalmu sudah di depan mata." Suara parau itu terdengar dari dalam speaker yang membuat Ivan mendelik ketakutan dan meraih speaker kecil itu dan dibantingnya, kemudian dipukul berkali-kali sampai hancur. "Bangsat, gak ada yang bisa membunuh gua," bagi Ivan yang terus menghancurkan speaker itu dengan nafas yang tersegal. Peluh pun bercucuran, perasaannya tidak karuan. Karena ia ketakutan, ia segera berlari keluar rumah dan dikejutkan dengan Abah Joko yang ada di teras rumahnya. "Ah!" teriak Ivan saat melihat Abah Joko sedang berdiri di teras rumahnya. "Maaf nak, saya baru saja mau ketuk pintu, tapi kamu sudah buka pintu duluan," ujar Abah Joko. Oh iya, ndak apa-apa bah, kenapa ya?" tanya Ivan yang berusaha menghilangkan rasa gugupnya. "Abah mau mengembalikan sesuatu yang kamu punya. Tadi Abah sempat bertanya sama Kang Ferry, katanya kalung ini milik kamu ya." Abah Joko menunjukkan kalung tengkorak yang hilang di tempat kejadian Ivan merundung Arumi hingga tewas. Iya, ini kalungku. Terima kasih bah." Ivan segera mengambil kalung yang ada di tangan Abah Joko. Dek, ternyata benar. Kalung ini adalah kalung Ivan. Apakah Ivan ada hubungannya dengan kematian Arumi? Kenapa kalung itu ada di sana? Abah dapatnya di mana? Ada di villa di mana Arumi waktu itu meninggal, jawab Abah Joko. Menatapnya lekat membuat Ivan tersentak kaget saat Abah Joko menemukan kalungnya di lokasi villa. Waktu itu saya memang sempat ke sana sebelum Arumi meninggal. Biasa bah, anak muda. Saya sembunyi-sembunyi minum alkohol di sana dengan teman-teman. Abah Joko mengangguk. Meskipun terasa sangat janggal, ia tidak melihat ada botol alkohol di villa lama itu. Tapi kok bisa ya teman-temanmu yang berada di villa itu meninggal secara tragis sama seperti Arumi? Saya kira itu sebuah kecelakaan bah. Tidak ada hubungannya kematian teman-temanku dengan kematian Arumi putri Abah, saut Ivan segera menimpali obrolan Abah Joko. Abah Joko terdiam. Ia yakin kalau Ivan ada hubungannya dengan kematian sang putri. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana caranya agar Ivan mau mengakui. "Balaskan dendammu Arumi. Kalau memang hanya itu yang membuat kau merasa lega dan bisa tidur dengan tenang," batin Abah Joko dan kemudian beringsut pergi dari rumah Ivan. Ivan yang melihat Abah Joko sudah pergi, ia merutuki dirinya dengan kesal. Biasanya ia tidak bertanya dulu kalung itu dapat di mana, baru mengakuinya. Sial, bisa curiga si Abah sama gua karena kalung ini. Brak, dek. Terpaan angin yang berembus membuat pintu bergerak dan Ivan seketika terpaku. Rasa terkejut dan takut kian bercampur. Dengan peluh sebesar biji jagung yang memenuhi keningnya, Ivan berusaha menoleh pada pintu dapur. "Ah!" Ivan berteriak melihat sosok berwajah hancur dan bergigi tajam tengah berdiri di balik pintu. Tetesan darah yang berbau tidak sedap dari mulutnya menyeruak di rongga penciumannya. "Pergi kau, pergi, jangan ganggu aku. Kau tidak akan bisa lepas dari genggaman dendamku." Ah! Angin berembus membuat benda di seluruh ruangan berterbangan menimpanya. Ivan menutupi wajah dan tubuh dengan kedua tangannya, membuat sosok mengerikan itu tertawa keras melihat Ivan yang ketakutan. Suara ketukan pintu membuat sosok itu menatap ke arah Ivan, senyum menyeramkan dan kian melebar dengan gigi dan bibirnya yang sobek hingga telinga. Gigi hitam dan mulutnya yang terbuka lebar mengeluarkan binatang-binatang yang menggeliat dari lidahnya. Cep. "Ah, sial. Ivan, kenapa nak?"
Suara seseorang di belakangnya membuat Ivan menoleh. Bagas dan Ninda berdiri dengan wajah heran menatap putranya. Ivan menatap Bagas dan Ninda dengan senang. Ia berlari memeluk Ninda dan menangis menumpahkan rasa takutnya. Loh ya, ada apa ini? Tumben sekali putra kita ini manja dengan kita, ujar Ninda heran menatap suaminya. Kenapa kamu? Gak malu peluk ibu depan ayah? Ibu sama ayah kenapa lama? Bukannya janji 2 minggu? Ketus Ivan yang menyadari tingkahnya yang berlebihan pada Ninda. Dengan cepat ia duduk di sofa dengan mengusap kedua pipinya. Ninda dan Bagas tersenyum sambil menggeleng kecil. Tidak biasanya Ivan berperilaku seperti itu. Biasanya ia sangat acuh meski mereka tinggal lama sekalipun. Ninda pun duduk di sebelahnya tersenyum sambil berkata, maaf, ibu sama ayah ada tugas mendadak. Di kota lagi ada sedikit masalah. Lalu gimana dengan kebun di sini? Apa kamu sering membantu Abah? Mata Ivan kembali membola. Dengan susah payah ia menelan salivanya. Ninda dan Bagas melihat perubahan di wajah putranya. Van, kenapa mukamu pucat? Tidak, aku sama Abah sering ikut tapi sesekali. Ninda tersenyum meski merasa ada keanehan pada putranya. Ninda pun mengusap tangan Ivan, tapi ia heran kala menyentuh lengannya. Teriak Ninda yang membuat Ivan sama terkejutnya. Ninda terkejut melihat tangan Ivan yang berlendir dan merah. Ada binatang menggeliat di lubang pada tangannya. Ibu, tanganku kenapa, Bu? Ivan pun histeris melihat tangannya yang bengkak dan memerah. Ada beberapa lubang yang di sana terlihat sosok hewan melata. Ninda dan Bagas makin bingung karena kepulangannya yang disambut dengan keadaan Ivan yang sangat aneh. Ivan terus mengibas-ngibaskan tangannya. Rasa nyeri itu kian terasa. Yang sebelumnya tidak merasakan apa-apa, kini tangannya seolah tengah direcoki seribuan belatung. Ibu, sakit Bu. Kenapa dengan tanganku? Ya ampun, ayah, gimana ini? Kenapa dengan putra kita? Apa yang terjadi, Van? Kenapa tanganmu seperti itu? Tidak, tadi tanganku tidak kenapa-napa, Bu. Ayah, aku tidak tahu kenapa jadi begini. Rengek Ivan yang tidak mengerti dengan tangannya yang tiba-tiba hampir membusuk. Ia pun teringat pada kejadian di mana sebelum Bagas dan Ninda datang. Ia tadi mengumpat karena merasa tangannya seperti tersusuk sesuatu. Ia tidak tahu jika dengan sekejap mata tangannya langsung memerah dan dipenuhi oleh belatung. Pak, cepat hubungi dokter dan minta bantuan. Dengan cepat Bagas merogoh saku celananya. Ia menelpon seseorang dan memintanya untuk segera datang. Bu, sakit. Bisri kemana? Ivan menggeleng. Mereka pun kebingungan melihat putra yang mereka tinggalkan beberapa minggu kini dalam keadaan sangat mengkhawatirkan. Keriuhan Ninda yang menangis mengundang tetangga dekat sehingga berdatangan karena mendengar suara tangisan. Mereka yang masuk karena melihat pintu terbuka. Sok melihat Ivan dan Ninda yang tengah meraung. Bu Ninda, ada apa? Maaf kami nyelonong masuk, ujar Bu Amel. Iya Bu, ada apa? Dan kenapa dengan Nak Ivan? Sambung rojak suaminya Bu Amel. Kami tidak tahu Pak, Bu. Saat kami tiba Ivan sudah dalam keadaan seperti ini. Kok tangannya seperti membusuk ya? Bisik Bu Isma. Iya ya, kenapa kok bisa? Itu lihat, ada binatang di sana. Tunjuk Bu Isma pada Bu Amel. Bisikan beberapa tetangga terdengar di telinga Ninda. Ia tidak tahu harus berkata apa karena ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada putranya. Hingga beberapa warga dan dokter bersamaan datang, Ivan tengah merintih. Alan pun datang bersama Iam ibunya. Alan terkejut melihat sahabatnya dalam keadaan yang sangat menjijikan. Tidak hanya Alan, Abah juga ada di sana. Mata Abah terlihat sayu. Ia menatap lekat Ivan, anak majikannya. Ada perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Sedih, terkejut, shock, dan pikiran negatif semuanya beradu. Ibu, sakit, tolong aku Bu. Pekik Ivan meraung kesakitan. Lambat laun tangannya seolah membusuk dengan cepat. Binatang menggeliat itu terus bergerak dan menggeliat seakan tengah menggerogoti tangannya. Bu Bidan, Anda seorang dokter. Apa yang terjadi pada putra saya? Katakan dia kenapa? Racau Ninda pada dokter perempuan di depannya. Ranaya, bidan yang jarang digunakan di desa Seraji itu hanya diam. Ia tidak menemukan penyakit aneh. Semua baik-baik saja. Namun entah mengapa hanya hitungan detik tangannya semakin membusuk. Maaf Bu Ninda, saya sudah berkali-kali memeriksanya. Tidak ada permasalahan di dalam tubuhnya. Tidak ada gejala penyakit aneh juga. Mana mungkin bisa begitu Dok? Apa kamu buta? Tangan anak saya terluka dan disarangi hewan. Kau bilang tidak ada apa-apa.
Hadik Ninda kesal dengan apa yang dikatakan Ranaya. Maaf Pak Bu, tapi hasilnya semua baik. Putra kalian baik-baik saja. Kalau begitu saya berikan obat antiseptik dan pereda nyeri untuk mengurangi rasa sakitnya. Ya ampun, kenapa jadi begini? Lirinya dengan tubuh luruh ke lantai. Bagas yang hanya diam mencoba membantu sang istri. Ia pun tidak tahu harus berkata apa. Kemarahan dan rasa malu pada warga tidak bisa ia sembunyikan. Kalau begitu saya permisi Bu. Ranaya pun melenggang pergi meninggalkan kediaman Juragan Bagas. Warga dan beberapa tetangga masih menatap dan memenuhi halaman rumah saudagar kaya. Meski mereka tidak percaya, tapi ada firasat tidak baik yang mereka pikirkan. Secara keanehan yang menimpa Ivan sangat di luar nalar. Kenapa saya merasa jika Ivan itu tengah sakit yang sangat aneh jika dipikir oleh akal? Setahu saya tadi pagi dia masih baik-baik saja. Kenapa sekarang bisa begitu ya? Ujar Pak Jojo. Iya ya. Setelah kematian Arumi, kenapa desa kita ini sepertinya jadi aneh, angker dan sangat terkesan seram. Jangan bawa-bawa Arumi, ada apa di sini? Kalau dia dengar, bisa tersinggung. Sambung Sapri yang menyimpan telunjuk di bibirnya. Tatapannya tertuju pada Abah Joko yang berdiri menatap Ivan di dalam sana. Semua saling berbisik membisikkan berbagai kata. Semua terus dihubungkan dengan kematian putri dari Abah Joko. Ninda seolah terluka. Kepulangan yang ia harapkan menjadi kejutan di hari kelahiran putranya malah berbalik. Justru ialah yang terkejut dengan keadaan putranya yang begitu mengkhawatirkan. Tidak, jangan ganggu aku Arumi. Semua orang berpaling mendengar Ivan yang kembali histeris dan yang membuat terkejut kala Ivan memekik dengan menyebut nama Arumi. Bahkan yang paling terhenyak mendengar suara Ivan adalah Joko dan Aida. Mereka menatap Ivan dengan penuh pertanyaan di benaknya. Joko sebagai ayah, ia tahu betul jika pria di hadapannya tengah histeris memanggil nama putrinya dengan ketakutan. Katakan kepada saya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu selalu ketakutan dan selalu menyebut nama putriku, Ivan? Hardik Joko, abahnya Arumi. Bagas dan Ninda terkejut melihat Joko yang berani membentak putra mereka. Ia pun bangkit dan mendekati Joko. Kenapa kau berkata seperti itu pada putraku, Joko? Maaf Juragan, tapi tanyakanlah pada putra Juragan, kenapa sejak kematian Arumi dia selalu ketakutan dan dalam ketakutannya selalu Arumi yang dia sebut. Arumi meninggal? Ucapnya bertanya seolah tidak percaya. Joko pun mengangguk lemas dengan netra sayu. Bagas pun menoleh pada Ivan. Ivan yang ketakutan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bayang-bayang Arumi dalam pikirannya seakan terus berputar dan menari di pelupuk matanya. Perlahan Bagas pun mendekati Ninda yang menatapnya tidak mengerti. Tanpa kembali bertanya, Bagas mendekati Ivan dan menatap wajahnya yang terlihat depresi. Ivan memalingkan wajah tidak ingin menatap wajah ayahnya. Bagas pun kembali menatap Joko dan bertanya. Apa yang terjadi, Van? Jawab ayah dan katakan semuanya. Hardik Bagas dengan tatapan tajam. Ivan yang ketakutan terus menunduk dan menghindari tatapan Bagas. Ia pun tidak mau jika orang tuanya tahu tentang kebenarannya. Katakan, atau kau akan mati. Suara serak itu terdengar sangat berat di telinga Ivan. Ia menoleh pada Bagas. Pandangannya berputar melihat sekitar. Tidak ada siapa-siapa selain warga yang tengah melihat keadaannya. Jangan ganggu aku, pergi kamu Arumi. Kamu sudah mati, mati. Seru Ivan menutup kedua telinganya. Membuat Bagas dan Joko semakin terkejut dan tersentak. Pandangan bola matanya seketika membulat mendengar teriakan Ivan. Pak, ada apa sebenarnya? Sepertinya Ivan depresi, atau jangan-jangan dia yang membunuh dan memperkosa Arumi. Tugas Pak Sapri dengan lantang membuat Bagas seketika menatapnya tidak percaya. Ia tidak pernah mengajarkan putra kesayangannya untuk berbuat seperti apa yang dikatakan Sapri. Jaga bicaramu Pak Sapri, anak saya tidak mungkin melakukan itu. Tapi Juragan, kalau dia tidak ada hubungannya, tidak mungkin dia seperti ini. Kami saja baik-baik saja, meski sesekali kami melihat bayangan-bayangan seperti itu atau mendengar sesuatu. Kami tidak sampai depresi seperti yang terjadi pada Ivan. Dan Juragan harus tahu juga, Jaka dan Alif temannya Ivan sudah mati dalam keadaan mengenaskan. Bahkan Nyila dan Jalal pun sama tragisnya. Sambung Sapri. Bagas tidak tahu apa maksud perkataan Sapri. Namun ia baru tahu jika kedua teman putranya sudah tiada. Bahkan Nyila dan Jalal yang sudah beberapa tahun ini bekerja di perkebunan miliknya.
Ia pergi tidak sampai bertahun-tahun lamanya, tapi setelah ia kembali, ia terus mendapati kejutan dari kejadian-kejadian yang tidak sama sekali dipahami dan dimengerti. Bahkan keadaan Ivan pun sangat tidak bisa dia mengerti, dan apa yang didengarnya saat ini membuat kepala Bagas sedikit berdenyut. "Abah, benarkah Arumi sudah meninggal?" lirih Bagas yang langsung diangguki oleh Joko. "Kenapa bisa, Bah? Apa yang terjadi padanya?" "Arumi ditemukan tewas di villa ujung desa Juragan. Dia sudah dalam keadaan mengenaskan, tubuhnya hancur tanpa pakaian," seru Aida yang membuat Abah mendelik. Juga Juragan menatapnya dengan tatapan tidak percaya. "Apa?" "Iya, bahkan dia dinyatakan korban ruda paksa setelah diotopsi." "Diam Aida, jangan kamu ungkit lagi kematian Arumi," pungkas Joko dengan wajah sendu. "Maaf." Aida sejujurnya merasa tidak enak. Namun setelah melihat Ivan, ia pun merasa pria itu ada hubungannya dengan kematian Arumi. Aida merasa kesalahan demi kesalahan menjadi sedikit penyesalan. Meskipun ia pernah menyakiti Arumi, tapi ia tidak sekejam yang mereka lakukan pada Arumi dengan keji membunuhnya. "Arumi sudah tiada, Tuhan. Dia sudah bahagia bersama Latifah. Dia sudah tidak lagi merasa sedih karena merasa tidak disukai dan dibenci. Arumi sudah senang bersama ibunya di surga," lirih Joko lesu dengan tertunduk. Tungkai Bagas terasa lemas dan tiada bertulang. Ninda pun terkejut mendengar kematian Arumi. Selama ini meski secara tidak langsung bertemu Arumi, tapi mereka selalu memberikan titipan pada Joko. Mereka membantu Joko untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan Arumi yang memiliki keterbatasan mental. Joko sudah menunjukkan foto Arumi yang ia simpan di dalam dompet lusuhnya dan selalu ia bawa kemanapun ia pergi. "Ah, tidak, biarkan aku hidup Arumi, jangan bunuh aku," pekik Ivan. "Van, lu tenang Van, lu kenapa?" Alan mendekati Ivan dengan langkah sedikit diseret karena kakinya masih terasa sakit karena bekas luka dari parang Arumi malam itu. Ia tertatih, menahan Ivan agar tidak terus mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan. Peluh sebesar biji jagung terus memenuhi wajah Ivan. Pandangannya menatap nanar langit-langit rumah yang Ivan lihat adalah sosok berwajah hancur dan berbau busuk. Namun tidak seorang pun yang bisa melihatnya selain Ivan. Bahkan Alan pun tidak melihat apa-apa. "Van, lu tenang. Gua gak mau mati, Lan. Gua masih mau hidup. Tolong katakan pada Arumi, jangan ganggu gua. Gua mohon, jangan siksa gua seperti ini," lirihnya memohon pada Alan. "Van, tidak ada Arumi di sini." "Ada, Lan. Dia di atas. Dia yang membuat tangan gue busuk. Ini, belatung ini dari tubuh Arumi." Alan semakin tidak paham. Namun sepertinya Ivan memang tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Ia menoleh pada langit-langit rumah, namun tidak ada apapun. Ketakutan itu kian membuat Alan merasa tidak enak. Ia takut jika Joko juga mencurigainya. "Wis, aku di sini." Dek. Alan terpaku mendengar suara yang berbisik di telinganya. Peluh dan keringat mulai membasahi wajahnya. Perlahan ia memutar wajah dengan ragu, dengan bibir gemetar dan rahang yang mengeras karena takut kian menegang. "Ivan, ah!" Alan memekik membuat warga dan Joko tersentak. Bagas pun hampir mengenai tubuhnya karena keterkejutan Alan. "Ada apa? Kenapa kau teriak?" Bagas bertanya dengan sedikit bernada tinggi. "Pergi, jangan ganggu aku Arumi," seru Alan yang ketakutan kala menatap Ivan. Namun yang ia lihat bukanlah Ivan melainkan Arumi. Sekuat apa menahan, tetap saja pada akhirnya mereka memekik ketakutan. "Cukup Arumi, aku akui aku yang sudah membuatmu mati." Tatapan semua tertuju pada suara lirih di hadapan mereka. Rupanya suara itu berasal dari "Aku akui, aku dan kita semua yang sudah membuat Arumi meregang nyawanya," jawab Ivan lirih ketakutan. Kedua mata Alan membola, jantungnya berdegup tidak karuan, seolah ia tidak ingin disalahkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.